hati-hati dan benar-benar gitu. Nah, jadi kita tidak mau gegabah dan kita juga melihat dari situasi politik. 3 kandidat semuanya belum ada tanda-tanda mau menggandeng siapa cawapresnya. Nah, jadi kita pertama berbeda antara 2019 dengan 2024. Kita tunggu sampai siapa kandidat yang akan digandeng. Ya, kita kalau mau ngomong yang ngomong to the point, ya kita mungkin tidak ke kanan, tidak ke kiri, ke tengah. Selalu begitu. Saya juga dengar dari Nasdem juga ada yang menyatakan punya resistensi tinggi dengan Habib Rizik dengan kita lah. Saya sampai jawab, emang kita ini nggak resistensi? Kalau mereka nggak suka sama kita juga nggak suka. Kita kan kasarnya kan begitu, Bang Rewi. Kita ini kan lillahi ta'ala. Lu jual, gue beli. Kalau perlu terima reparasi. Jadi intinya adalah memang inisiatif untuk minta dukungan itu ada di Prabowo ya. Dan inisiatif itu pertemuan langsung antara Prabowo dan Habib Rizik di Mekah. Setelah itu foto dan itulah yang dikapitalisasi dan sebagai sign bahwa Habib Rizik mendukung Prabowo kan begitu. Dan lalu diikuti oleh jemaahnya ini. GNPF Ulama. GNPF MUI atau Ulama? MUI. Akhirnya berubah ke GNPF Ulama, sudah berubah ke GNPF Ulama. GNPF Ulama, PA212 dan FPI sendiri kan. Mungkin juga beserta organisasi lainnya ya yang terafiliasi. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu, kan sebelum ada dukungan Habib Rizik itu kan ada berapa kali ijtima ulama. Ya, ijtima ulama yang pertama. Ya, itu kalau bisa bulan apa, tahun berapa? Waduh, persisnya lupa saya. Atau tahun aja? Tahunnya 2019 juga. Oh, 2019 semua? Iya, 2019 juga. Nah, saat itu kita mengundang 5 partai. Ya, Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, PBB. Nah, kita undang Gubernur DKI saat itu Anies Rashid Baswedan juga kita undang. Di situ. Nah, dari situlah keluarlah rekomendasi. Apa rekomendasinya? Nah, rekomendasinya kita akan membuat ijtima kedua untuk menentukan siapa capres yang akan kita dukung. Jadi ijtima pertama itu belum ngomong apa-apa. Belum. Lalu ijtima yang kedua dihadiri 1.500. Ya, gabungan antara ulama, habaib, tokoh nasional. Di mana? Di Sleepy Hotel. Peninsula Hotel. Hotel Peninsula di Sleepy. Betul. Betul. Hasilnya? Yaitu hasilnya akan membuat ijtima yang kedua untuk menentukan kandidat yang mau kita dukung. Enggak, itu baru ijtima pertama yang 1.500 itu. Iya. Nah, lalu ijtima yang keduanya? Ijtima kedua barulah keluar rekomendasi. Di mana? Dihadiri oleh kurang lebih hampir sama ya. Iya, kurang lebih hampir sama. Nah, disitulah keluar rekomendasi mencalonkan capres Prabowo dengan
wapresnya 2 pilihan dari kalangan ulama. Ya. Satu, Dr. Salim Segaf Al-Jufri selaku Ketua Majelis Syuro, yang dimana beliau adalah Ketua Majelis Syuro Partai PKS, dan dia juga sebagai boleh katakan backgroundnya Ustadz, lulusan Madinah, jadi keulamaannya dapat, politisnya dapat. Oke. Gitu. Dan satunya murni ulama UAS. Oh, ijtima ulama kedua itu merekomendasikan 2 orang ini. Iya. Salim Segaf Al-Jufri Dan dengan Ustadz Abdul Somad. Oke. Ya. Nah, tapi lagi-lagi ditolak. Yang nolak Prabowo yang menolak. apa kaitannya sama Prabowo? Kenapa? Apa kaitannya dengan Prabowo? Ya, Prabowo mungkin punya kandidat. Oh, sorry. Kandidat Sorry, lain. maaf. Ini untuk menentukan wakil presidennya. Ya. Lalu presidennya kapan menentukan ijtima ulama menentukan presidennya? Setelah ditolak, Ya. Prabowo menyatakan saya akan menggandeng Sandiaga Uno. Oh, bukan. Maksud saya kapan ijtima ulama menentukan Prabowo sebagai calon presiden? Istimewa yang pertama, kedua. Kedua. Iya. Oh, sorry. Ijtima kedua itu Prabowo presidennya, wakilnya alternatif. Salim Segaf Al-Jufri dengan atau UAS. Ya, kita sodorkan, silakan dipilih. Ya, tapi Prabowo menolak. Oke, ya. lalu Pak Prabowo menyatakan saya akan pilih Sandi. Oke. Nah, karena ini hasil dari istimewa, ya kita mau tidak mau mengembalikan kepada istimewa yang berikutnya. Oke. Kita sampaikan kepada peserta istimewa yang kedua. Ini hasil keputusan oleh Prabowo adalah akan memilih Sandiaga Uno sebagai wapres. Disampaikan di dalam forum. Loh, kan tadi kan penentuan itu di ijtima kedua. Iya. Tapi hari itu juga disampaikan, hari itu juga ditolak, maksudnya gitu. Iya, begitu kita menyerahkan rekomendasi, ditolak. Nah, begitu ditolak, langsung dijelaskan lagi saat itu juga? Enggak, kita buat istimewa lagi selang berapa waktu. Istimewa yang ketiga berarti? Istimewa yang ketiga. Oke. Disitulah kita sampaikan bahwa ini sekarang Pak Prabowo menolak dan Pak Prabowo mau mengambil Sandi. Apakah kita tetap akan mendukung Prabowo dengan Sandi? Istimewa memutuskan tetap. Ya, udahlah lanjut. Mendukung mereka gitu loh. Tapi Jokowi lebih cerdas. Kita yang buat istimewa berkali-kali mengusung ulama, Prabowo menolak, Jokowi mengambil ulama. Bahkan kan? Ketua MUI. Berarti jelas bukan hanya kita, bukan hanya Prabowo, Jokowi pun memakai politik identitas. Oke. Iya. Nggak beda sebetulnya, ini kan cuma akal-akalan aja gitu loh. Iya. Giliran ijtima ulama menyodorkan ulama dibilang politik identitas. Iya. Tapi kalau yang lain enggak. Iya, begitu. Lalu itu ya, dan keputusannya tetap mendukung ya. Mendukung. Syekh, ada nggak pada bagian ini sebelum saya tanya, kok sekarang sepi-sepi aja? Yang mau di-share lagi oleh Syekh Yusuf. Nah, ini pertanyaan lebih berat dari yang tadi semua, Bang. Kenapa saya nyatakan begitu? Pengalaman saya 2019. Itu kalau lihat foto-foto saya, dokumentasi saya yang banyak mendampingi Prabowo bicara di media. Saya berani bersumpah saya tidak menawarkan diri dan tidak memajukan diri untuk di samping berdiri, enggak. Saya diminta dan dicari. Mana Yusuf Marta? Buruan, suruh saya mau ketemu media ke depan gini, iya kan? Sampai sedemikian rupa 8 bulan kita sudah berkeliling daerah. Kelompok kita ini keliling daerah tanpa Rp1 ada yang biayain. Kelompok kita itu maksudnya yang FPI, 212, GNP ulama. Apa yang dikerjakan? Pokoknya kelompok-kelompok intoleran dalam tanda kutip itulah. Versi Grace. Intoleransi. Kita apa? Kita memberikan edukasi, kita sosialisasi, kita menjelaskan bagaimana pengawalan di TPS, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadikan kekecewaan kita. Itu yang menjadikan kenapa kita menyatakan kita ini kecewa, karena apa? Perjuangan kita sebesar itu dan kita yakin bahwa saat itu kita menang, Prabowo itu sebetulnya menang. Yakin begitu? Sangat yakin. Sangat yakin. Nah, tapi dengan mudahnya kita dipatahkan. Dan jangan salah, Bung Refli. 8 pengacara ditunjuk, ini belum bekerja, ditunjuk lagi pengacara lain.
Iya. Makanya saya bilang kalau buka-bukaan berat. Saya ini benar-benar ngikutin dari awal gitu loh. Iya. Oke. Nah, nanti silakan ditambahkan lagi saya. Pertanyaannya begini. Sekarang ya kita tahu bahwa pendaftaran itu kalau mau ditambah lagi saya. Cukup. Kalau mau pendaftaran itu kan nanti Oktober. Walaupun saya baca ada yang keliru mengatakan tanggal 7 sampai 9 September, tapi yang saya tahu Oktober. Iya. Nanti November pengumumannya, lalu 45 hari kampanyenya. Betul. Sampai sekarang kok masih sepi-sepi aja ya kelompok intoleran ini dalam tanda kutip. Maksudnya tidak bergerak kemana-mana. Kenapa? Kan pada waktu kemarin juga belum pendaftaran, ya kan? Waktu Prabowo bahkan dicarikan wakilnya kan begitu. Betul. Gitu. Bahkan mencarikan calon presidennya kan begitu. Betul. Nah kalau sekarang kok kesannya sepi-sepi dari ijtima. Dulu ada ijtima, entah ijtima dari mana kayak katanya mencalonkan Sandi kira-kira 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Yeah. Tapi ya saya mengatakan ini entah jurusan mana kita nggak ngerti ya. Tapi ijtima ulama yang pernah mendukung Prabowo itu sampai sekarang kok belum belum ada gaungnya gitu. Yeah. Kenapa? Jadi gini, pertama-tama saya mundur lagi ke belakang. Sebelum kita mengadakan ijtima, kita mengadakan roadshow. Oke. Kita membentuk tim, kita mengadakan roadshow, berkunjung ke masing-masing partai. Yaitu 5 partai tadi. Dan satu syaratnya setiap kunjungan kita ditemui oleh ketua umum dan sekjen. Oke. Dan saat itu Pak Prabowo juga nemuin kami, Muzani, Pak Drizon, ada Giono, ikut duduk semua di situ. Nah itu Gerindra. Yang lainnya juga sama. Oke. Nah, saat itu ijtima mengusulkan kandidat capres dan cawapres itu sudah jelas. Disetting atau dikerjakan dari awal dengan diundangnya 5 partai. Hari ini kan kita tidak punya komunikasi dengan partai-partai yang mendukung kandidat ini. Bahkan terkesan partai-partai itu takut dan menghindari yang pernah mengecewakan juga kita semua. Yang berseberangan jauh dengan kita semua. Oke. Nah, tapi itulah politik kan, hari ini itu teman, politik. hari ini teman, besok lawan itu kan biasa. Saya setuju. Jadi kita juga mendiskusikannya, kita juga membahasnya intens, bahkan semalam pagi. Daripada kita berseberangan jauh dan kita sebut aja lah dulu Nasdem gitu kan. Betul. Nasdem kan dulu mencalonkan Ahok kan, berhadapan dengan Anies kan, yang didukung oleh kelompok intoleran dalam tanda kutip ini kan. Betul. Nah, jadi kita hati-hati karena satu tidak ada permintaan dukungan kepada kita. Kita memang sengaja kita tidak mau masuk lubang yang 2 kali. Yang boleh masuk lubang 2 kali hanya keledai. Nah, satu itu ya kan. Yang kedua, kalau kita salah mengambil langkah, terus tiba-tiba nanti ditolak atau banyak ditentang, kenapa harus bekerja sama dengan partai gini-gini? Nah, inilah yang harus kita hati-hati dan benar-benar gitu. Nah, jadi kita tidak mau gegabah. Dan kita juga melihat dari situasi politik, 3 kandidat semuanya belum ada tanda-tanda mau menggandeng siapa cawapresnya. Nah, jadi kita pertama berbeda antara 2019 dengan 2024. Kita tunggu sampai siapa kandidat yang akan digandeng. Ya kita kalau mau ngomong ya ngomong to the point ya, kita mungkin tidak ke kanan, tidak ke kiri, ke tengah. Ya kan, kalau ke tengah kan berarti ke Anies. Anies bukannya kanan? Kenapa? Kanan kalau Anies ya. Dulu, sekarang di tengah. Anies sekarang di tengah. Dalam arti kata dia mengambil jalan yang netral, kanan kiri dia, supaya dia bisa punya kedekatan kan. Kita berikan kebebasan. Jadi kita tidak. Tapi kan kalau kita bicara sekarang justru spektrumnya Prabowo bergerak dari kanan ke kiri sekarang kan. Betul. Tapi kalau dengan 3 ini. Ganjar kiri juga. Tengah kiri, tengah kanan. Gitu. Betul, tapi kita menganalisa karena ada 3, kita anggap kanan, kiri, 1 tengah. Biar gampang penyebutan, tidak repot. Cuma sebagai penyebutan saja gitu. Jadi supaya kita jelas ya kan. Nah, kalau itu nanti sudah ada kejelasan, mungkin kita akan membuat satu keputusan melalui forum apa nanti kita lihat. Saya tegaskan ya.
Intinya saya mau tunggu dulu apakah Anies ini bisa nyalon apa enggak, kan begitu? Di antaranya. Itu di antaranya. Yang kedua, siapa wakil presidennya, kan begitu? Betul sekali. Artinya tidak seperti relawan. Kalau relawan itu kan nggak peduli siapa wakil presidennya, yang penting Betul. presidennya Anies. Kalau ini Betul. enggak, bisa nyalon apa enggak dan siapa calon wakilnya. Betul. Itu yang kita khawatir. Ya, kalau klop Betul. bisa jalan. Betul. Kalau nggak klop nggak jalan. Let's say saya tantang saya. Kalau misalnya wakilnya Ganjar nolak, mungkin. Itu kan nggak mungkin. Ya, tapi kan ada di wacana-wacana kan politik kan siapa bilang nggak mungkin. Betul. Cuman kan PDI kan mana mungkin dia mau taruh nomor 2. Ya, kalau misalnya dia melihat bahwa ini pertarungan keras antara Jokowi dan Mega, Jokowi ke Prabowo. Saya nggak punya. Memang banyak yang menanyakan begitu. Saya justru malah menyampaikan itu mustahil. Oke. Kalau Anies di nomor 2 kan sudah pernah di 2019. Anies tidak bersedia. Iya, Saya iya. komunikasi langsung dengan Anies saat Dan itu. saya kira Anies nggak akan bersedia juga. Iya, kalau apalagi nomor 2, sekarang. betul. Anies Puan misalnya. Kalau Anies Puan ya itu beda lagi kan. Tetap kendali dipegang Anies. Nggak akan ada soal. Ya kita lihat nanti bagaimana. Makanya putusan bukan di perorangan, bukan iya, di kita gitu loh. Artinya saya udah bisa bayangkan kalau Anies AHY mungkin saya pribadi nggak akan masalah. Iya kan pasti ada kriteria-kriteria tertentu Bung Refli ya. Iya. Nah, ada yang mungkin oke ini tidak. Iya. Kan ada kita juga punya mengkaji beberapa kandidat gitu ya. Ada berapa 5 apa 6 kan ya. Iya. Yang paling resistensinya paling rendah itu siapa? Oke. Ya kan, resistensi dalam arti kata sulit untuk di BD, kasus mungkin tidak ada dan lain sebagainya. Nah, itu kan paling tidak sudah mulai kelihatan kan? Ya, Nah, tapi kalau resistensinya rendah tapi nggak bisa nyalon juga percuma aja kan? iya percuma. Betul. Karena slot itu memang sengaja dibatasi. Kan? Jadi ada juga kandidat yang bagus tapi nggak yakin ini pasti mau. Oke. Udah takut duluan. Nah, ini kan oke. antara takut sama nggak takut ini Karena kan. takut dicap intoleran gitu ya. Iya bukan intoleran tapi masih ada yang cawe-cawe gitu lah. Oke, itu. oke. Jadi kita harus benar-benar wise lah kita dalam berpikir, I kita know, sabar I know. lah. Iya kan? Oke, kalau kita bicara tentang ini kan politik kan biasa. Kadang-kadang aduh orang baperan dengan politik itu. Intinya adalah Syekh dan kawan-kawan itu akan menolak calon presiden yang dalam tanda kutip dikendalikan istana. Pasti menolak. Ya apa gunanya? Oke. Artinya kalau misalnya yang dicawe-cawein nggak mau ya? Ya apa gunanya perubahan? I see. Kita kan Oke. butuh perubahan. Oke, ya walaupun malu-malu ya udah jelas arahnya sebenarnya. Cuman tadi ya masih bergantung jadi apa enggak dan berpasangan sama siapa ya. Betul. Oke. Karena kita tidak mau kita kejebur yang kedua kali. Ya dan intinya adalah kesannya nyodor-nyodorkan diri ya kan. betul. Dan yang Apalagi ada dulu kira-kira setahun yang lalu aktivis dari satu partai itu mengatakan tidak akan lagi berhubungan dengan apa gitu-gitu ya. FPI gitu-gitu. iya selalu Gitu. selalu begitu. Saya juga dengar dari Nasdem Iya, juga ada yang menyatakan punya resistensi tinggi dengan Habib Rizik dengan kita lah. Saya sampai jawab, emang kita ini nggak resistensi? Kalau mereka nggak suka sama kita juga nggak suka. Oke. Kita kan kasarnya kan begitu Bang Rewi. Iya, kan iya, kita iya. ini kan lillahi ta'ala. Iya. Lu jual gue beli, kalau perlu terima reparasi. Oke. Kalau lebih begitu aja. Kalau lu baik kita juga baik.